Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tempat catering. Mah, aku minta Kak Lisa ke sini, gantiin aku temenin Mama ya. Aku mau ketemu sama Abbas dulu. Meli memohon izin sama mamanya. Duh, nggak sabar banget sih anak Mama ini. Padahal 2 hari lagi juga bakalan ketemu. Menanggapi ucapan Mama, Meli cuma nyengir. Ya sudah, hati-hati ya. Salam buat Abbas. Meli pun pamit sama Mama. Dikecupnya pipi kanan kiri Mama. Ia setengah berlari menuju taksi online yang telah ia pesan lewat aplikasi di smartphone-nya. Meli meminta bapak driver mengantarnya ke Hotel Aston. Tidak menunggu waktu yang lama, Meli kini sudah berada di lobi hotel. Meli menaiki lift. Ia naik ke lantai 8 tempat Abbas menginap. Setelah sampai depan kamar, Meli mengetuk pintu kamar Abbas. Sedangkan Abbas yang malas-malasan karena rencana kencannya gagal, malas menerima tamu. Ia pikir mungkin pelayan hotel yang mengetuk pintu kamarnya. Abbas memilih membiarkan pintunya diketuk sepuasnya. Ia akan membiarkan sampai si pengetuk lelah dengan sendirinya. Karena tidak sabaran, rencana bikin surprise untuk calon suaminya akhirnya gagal sudah. Ia memilih menelpon Abbas dan memberitahu Abbas kalau ia sudah lama berdiri di depan kamar hotelnya. Abbas yang tidak tahu sejak tadi yang mengetuk pintunya itu Meli, ia mendengus kesal. Tahu begitu, pintunya akan dia buka lebar-lebar sejak tadi. Abbas pun siap-siap bakalan dilabrak oleh Ndoro Juragan Nyai. Abbas membukakan pintu dengan pura-pura menguap. Dia berakting baru bangun tidur di depan Meli. Agar tidak kena semprot, Meli yang sudah tahu akal-akalan Abbas memanyunkan bibirnya. Meli nggak tahu sedikit aksinya saja bisa membangkitkan kucing jinaknya jadi singa liar yang kelaparan. Tanpa aba-aba, Abbas langsung menarik Meli ke dalam dekapannya. Meli, jangan suka main ke tempat cowok ya Mel, berbahaya. Meli berusaha melepaskan dirinya dari dekapan Abbas. Ia mencubit pinggang calon suaminya hingga Abbas menjerit dan melepaskannya. Meli ketawa cekikikan. Dilihatnya Abbas meringis kesakitan akibat cubitannya. Ih, nakal kamu Mel, kayak anak kecil main cubit-cubit segala. Sini, gantian aku cubit. Meli menghambur berlari mengitari kamar hotel. Abbas terus mengejar-ngejar dirinya. Abbas pendendam banget, batin Meli sambil lari ngos-ngosan. Ampun deh, aku nyerah, ucap Meli. Tampak keringat bercucuran di wajahnya. Abbas sudah gak tega ngerjain calon istrinya. Ia berjalan menuju kulkas. Diambilnya minuman untuk Meli. Meli pun menikmati minumannya. Matanya tertuju pada sebuah kotak kado berwarna merah marun. Ia penasaran, itu milik siapa? Abbas melihat kemana pandangan mata Meli tertuju. Ia tahu Meli pasti penasaran apa isi di dalam kotak tersebut. Ngelihatnya biasa aja kali Mel, gak usah segitunya kali, goda Abbas kembali. Meli yang diajak bicara memalingkan pandangannya. Yah, ketahuan deh, batin hati Meli. Itu punya siapa? Tanya Meli yang penasaran dengan kotak berwarna merah marun itu. Punya orang lah. Abbas ingin sekali lagi ngerjain calon istrinya. Iya, tahu pasti punya orang. Orang siapa maksudnya? Meli memaksa Abbas untuk menyatakan siapa pemilik benda tersebut. Mengapa barang tersebut ada di dalam kamar hotel calon suaminya. Kamu tuh ya, mau tahu aja atau mau tahu banget? Abbas sengaja membuat Meli bete. Ia begitu ingin melihat reaksi lucu Meli ketika dikerjain. Merasa males menanggapi Abbas, Meli memilih memainkan handphonenya. Pokoknya ia mendatak bete dengan Abbas saat ini. Abbas yang berhasil ngerjain calon istrinya tersenyum geli. Ia pun mengambil kotak tersebut. Itu adalah kotak yang ia siapkan dari kemarin.
Hadiah untuk calon istri. Harusnya ia memberikan kotak itu saat kencan yang ia rencanakan tadi. Berhubung ia pikir Meli tadi begitu sibuk, ia pun urung memberikannya. Tidak taunya Meli malah datang menyusulnya kemari. Jadilah Meli dibuat penasaran dengan hadiah darinya yang belum sempat dia berikan. Abbas berjalan mendekati Meli. Didekatinya gadis muda yang ia sayangi dan sebentar lagi akan menjadi teman hidupnya. Perlahan Abbas mengulurkan tangannya. Ia memberikan kotak berisi hadiah itu untuk Meli. Ini untukmu, Mel. Rencanakan mau aku kasih pas ketemu. Tadi pas ditelepon sepertinya kamunya sibuk banget ngurusin persiapan pernikahan kita. Meli langsung menerima hadiah itu. Matanya berbinar-binar seketika. Wah, apa ini? Makasih ya. Boleh aku buka sekarang? Dengan senyum manisnya, ia berterima kasih pada Abbas calon suaminya. Iya, buka aja. Itu beneran punyamu kok. Khusus buat Nyonya Abbas yang paling cantik. Abbas pun mulai ngegombal. Meli membuka kotak berwarna marun tersebut. Dibukanya dengan perasaan yang senang dan bahagia karena mendapat hadiah dari orang yang ia cintai. Ia begitu penasaran apa isi di dalam kotak tersebut. Ketika ia membuka kotak tersebut, ternyata di dalamnya ada kotak lagi. Dibukalah kotak kedua dan ada kotaknya lagi dan lagi. Begitulah seterusnya sampai pada kotak kelima ini. Abbas gak bisa ya serius dikit. Meli merasa selalu berhasil dikerjain Abbas setiap saat. Manusia yang berhasil ngerjain Meli kini sedang duduk dengan tenangnya menyaksikan siaran langsung hasil dari karyanya. Ia senyum-senyum kecil melihat Meli kewalahan membuka hadiahnya. Meli sendiri melihat Abbas yang sedang tersenyum menatapnya. Ia sedikit melototin Abbas. Padahal biarpun ia berusaha melotot, matanya tetap kelihatan sipit. Jadi gak ada bedanya Meli melotot atau tidak. Akhirnya Meli menemukan hadiahnya. Kotak terkecil berwarna merah muda, tidak seperti kotak sebelumnya. Kotak terakhir ini berbentuk hati dan berwarna merah muda. Setelah rasa penasaran yang cukup lama, Meli akhirnya membuka tutup kotak tersebut. Terdengarlah alunan melodi klasik dari dalam kotak tersebut. Ini adalah kotak perhiasan sekaligus kotak musik. Ketika kotak tersebut dibuka, maka ia otomatis akan mengeluarkan alunan musik yang merdu. Meli mengambil sebuah benda di dalamnya. Ternyata itu adalah sebuah kalung. Kalung berliontinkan sebuah hati. Meli bahagia. Ia mendekati calon suami dan memeluk dengan erat. Makasih sayang. Meli semakin mempererat pelukannya. Abbas yang mendapat pelukan tiba-tiba hanya mampu membalas pelukan Meli sambil menepuk pundak Meli dengan pelan. Ia tidak mengira reaksi Meli sebegitu senangnya. Iya, sama-sama. Sini aku pakein, tawar Abbas. Meli mengulurkan kalung berliontin hati ke tangan Abbas. Abbas pun memakaikannya ke leher Meli. Disingkapnya rambut Meli yang panjang. Aroma wangi rambut Meli tertangkap indera penciuman Abbas. Abbas hampir terlena. Kalau tidak mengingat janjinya pada papa Meli, Abbas rasanya ingin memakan Meli saat ini juga. Dasar kucing jinak. Abbas menggeleng-gelengkan kepalanya dan ia pun berusaha kembali fokus. Udah, cantiknya makin nambah nih, goda Abbas. Apaan sih? Karena malu, Meli memilih untuk membuka handphonenya. Ia membuka aplikasi cermin yang sudah terinstall di handphone. Ia mencoba berkaca. Dipegangnya liontin hatinya. Ia merasa sangat senang dengan hadiah pemberian dari calon suaminya.
Ia mengucapkan terima kasihnya sekali lagi dengan mengecup singkat pipi Abbas. Meli tidak menyadari, sedari tadi Abbas sedang berusaha untuk tidak memakannya. Meli kembali lagi membangunkan singa yang tidur. Mendapat kecupan singkat di pipinya, Abbas langsung menarik Meli ke pangkuannya. Aduh, memilih merasa salah langkah lagi. Apakah ia akan selamat untuk kali ini? Itu adalah pertanyaan di dalam hatinya. Abbas mulai mencium bibir Meli dengan lembut. Meli masih menutup rapat bibirnya. Ia masih sangat syok dengan serangan Abbas yang mendadak ini. Merasa tidak mendapat balasan dari Meli, Abbas melepaskan Meli. Ia memandang Meli dengan dalam. Kenapa? Hanya kata itu yang keluar dari bibir Abbas. Ada nada kecewa yang terkandung di dalamnya. Aku takut kebablasan. Jawaban spontan dari Meli membuat Abbas tertawa lepas. Abbas mengira penolakan Meli karena cinta Meli yang tak sebesar cintanya. Ternyata ia telah keliru. Meli hanya tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Abbas menarik Meli kembali, dipeluknya dengan sayang tubuh Meli. Dalam hatinya, ia berjanji akan sabar menanti. Hanya tinggal menghitung hari, Meli akan menjadi milik dia sepenuhnya. Tidak terasa, waktu pun berlalu. Meli mau pulang. Ia rasa mama pasti sudah menantinya. Calon pengantin gak boleh keluar lama-lama, terangnya pada Abbas. Aku anterin, ajak Abbas. Gak usah, aku naik taksi online aja, tolak Meli. Udah, aku anterin aja, jauh lebih aman bila aku yang nganter, Abbas memaksa. Aman apanya, hampir saja aku masuk lubang buaya, pikir Meli dengan sedikit senyum di ujung bibirnya. Hei, mikir apa kamu? Kok sampai senyum gak jelas gitu? Abbas langsung menimpali pertanyaan pada Meli. Ia merasa Meli sedang menertawakannya. Meli sendiri hanya menjawabnya dengan senyuman yang mengandung 1000 makna. Apa kamu lebih percaya sama driver taksi online daripada calon suamimu, Mel? Tanya Abbas. Hahaha, dengan spontan Meli tertawa. Tertawanya lepas banget. Ternyata Abbas mengetahui isi dalam hatinya saat ini. Wah, kamu gitu banget ya, Mel. Abbas pura-pura kecewa. Apaan sih? Aku percaya kok. Lagian sama saja, nanti juga sama-sama naik taksi online. Mau diantarin atau pulang sendiri kan sama saja. Meli mencoba memberi alasan. Meli nggak tahu Abbas sudah menyuruh beberapa bawahannya membawa sebagian mobil pribadinya ke kota Surabaya. Satu untuknya, satu untuk mamanya, belum lagi untuk yang lainnya. Mengingat beberapa hari ke depan pasti ia disibukkan ke sana kemari mengurus segala persiapan pernikahan. Aku ada mobil kok, Mel, terang Abbas. Oh, hanya kata oh yang keluar dari bibirnya yang mungil. Ayo, mama pasti sudah menunggu, ajak Abbas sembari menyambar kunci mobil yang ada di atas meja. Ia keluar kamar hotel dengan menggenggam jari jemari Meli. Sepanjang perjalanan dari kamar menuju lobi, keduanya saling bergandengan, tidak memperdulikan siapa saja yang menatap. Dunia terasa hanya milik mereka berdua, sisanya ngontrak. Kini mereka berdua sudah berada dalam mobil. Keduanya sudah siap menelusuri jalanan kota, mengukir kisah manis bersama, menikmati masa-masa yang indah.